Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali ke hadapan-Mu untuk bersyukur atas cinta-Mu yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan. Bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami. Bukalah pintu hati kami dan pikiran kami dalam merenungkan firman-Mu hari ini. Semoga kami dapat menemukan cinta-Mu lewat sabda dan permenungan yang akan kami dengarkan ini. Engkau kami muliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Di situ ia berjumpa dengan Maria, Marta, dan Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus dari kematian. Di tengah suasana penuh syukur, Maria melakukan tindakan yang sangat mengharukan. Ia meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Hal ini bukan sekedar tindakan kasih, melainkan ungkapan iman, hormat, dan pengakuan bahwa Yesus layak menerima persembahan terbaik. Dalam dunia yang sering mengukur segala sesuatu dengan untung rugi, Maria hadir sebagai simbol kasih yang murni, yang memberi tanpa perhitungan, yang mengasihi tanpa pamrih. Dari kisah ini menyingkapkan satu makna yang begitu dalam. Maria tidak hanya meminyaki kaki Yesus secara harfiah, tetapi juga mengurapinya sebagai Mesias yang akan menderita dan dimuliakan. Dalam nubuat dari Yesaya pada bacaan pertama juga kita melihat gambaran tentang hamba Tuhan yang lembut namun kuat dalam kebenaran. Ia tidak berteriak atau memaksa, tetapi dengan setia
membawa dan mewartakan keadilan. Ia tidak memadamkan sumbu yang pudar atau mematahkan bulu yang terkulai. Kali ini kita diajak untuk menggali makna teks dalam konteks sejarah dan relasi antar teks. Dari Yesaya menubuatkan Mesias yang akan datang dengan cara yang tidak sesuai ekspektasi manusia. Dia tidak penuh kuasa duniawi, melainkan dengan kelembutan dan pengorbanan diri. Ketika Yesus hadir dan Maria mengurapinya, tergenapilah nubuat itu dalam kelembutan kasih, dalam tindakan seolah kecil dan pribadi personal, justru terbuka pintu keselamatan bagi dunia. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dua bacaan ini mau mengajak kita merenungkan ulang cara kita melihat kasih dalam seluruh tugas karya dan pelayanan kita dalam reksa pastoral kita sebagai imam maupun sebagai umat beriman, sebagai umatnya Allah. Dunia saat ini mungkin lebih menyukai tindakan yang wow, yang megah, yang besar, yang mempesona, yang menjadi sorotan media, atau dengan hasil pekerjaan yang kecil tetapi hasil yang luar biasa. Tapi Yesus menunjukkan bahwa kasih sejati justru hadir dalam keheningan, dalam pengorbanan tanpa pamrih, dalam ketaatan, dalam pemberian total seluruh diri untuk orang lain. Maria menjadi teladan bagaimana mencintai Tuhan bukan dengan logika hitung-hitungan, tetapi dengan hati yang rela, bersyukur, hati yang mau berbagi dan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sementara hamba Tuhan dalam Yesaya menjadi cerminan misi Kristus dan sekaligus undangan bagi kita untuk menjadi pembawa damai, bukan dengan kekuatan tetapi dengan kelembutan kasih dan ketekunan. Marilah saudara-saudari, kita pelan-pelan belajar menjadi pribadi seperti Maria, memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai bentuk persembahan diri kita, ungkapan hati kita yang tulus, yang ikhlas, yang murni atas kasih Tuhan yang telah kita alami yang begitu besar, yang telah mengorbankan dirinya. Juga marilah kita meneladani sang hamba Tuhan, Yesus yang hadir bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dalam keheningan, kesetiaan, penderitaan, dan pengorbanan diri yang total. Dalam masa persiapan Paskah ini, mari kita tanyakan dalam hati, sudahkah aku memberikan minyak narwastu terbaikku bagi Tuhan hari ini? Apa yang bisa kuberikan sebagai ungkapan syukur untuk membalas segala kebaikan Tuhan yang masih aku rasakan dan alami? Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ajarilah kami untuk merasa lapar dan haus akan sabdamu sehingga kami selalu mencari Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang
sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.